Rahayu, Rahayu. Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Jawa, ada suatu hal yang masih dipercaya kebenarannya hingga sekarang. Menitis atau terlahir kembali dengan jiwa yang sama, namun di dalam raga yang baru dan zaman atau waktu yang berbeda. Kebanyakan mereka yang menitis adalah orang terdahulu yang mempunyai kelebihan tertentu atau mempunyai suatu amanah yang harus diemban. Titisan adalah wadah atau raga baru dan di zaman atau era baru yang dimana ia mempunyai jiwa dan sebagian kemampuan alami sejak lahir yang mana didapat dari jiwa sang penitis di masa terdahulu. Titisan berbeda dengan keturunan. Jika keturunan adalah garis langsung yang jelas dari orang tua ke anak, sedangkan titisan belum tentu ke anak langsung. Bisa jadi ke generasi yang kesekian kalinya, misal berjarak 100 tahun atau bahkan bisa 1000 tahun lamanya. Jika seseorang telah mencapai tingkat olah kebatinan yang mumpuni, kemungkinan besar bisa bertemu dengan sang penitis terdahulu. Titisan juga bisa saja terjadi dalam beberapa generasi, misal tahun 1000 Masehi, menitis ke raga baru di tahun 1500 Masehi, lalu menitis lagi ke raga baru di tahun 2000 Masehi. Dalam kejadiannya, seringkali memori kejadian hidup sang penitis bisa terekam dalam ingatan titisan yang baru, sehingga kadang seorang titisan tiba-tiba saja seperti flashback ke suatu zaman yang tidak dia kenali. Dalam konsep titisan, tidak semua raga baru yang dititisi oleh leluhur selalu kuat mengemban jiwa lama. Sering juga terjadi saat raga titisan yang baru tidak kuat, hal itu berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mentalnya. Kadang ada yang tidak kuat lalu meninggal dunia. Ada pula yang tidak kuat lalu mentalnya jadi seperti Adigang Adigung, merasa dia dulunya orang hebat, atau sakti lalu merasa lebih dari yang lain. Konsep kejawen seperti ini hampir mirip dengan konsep Hindu zaman dahulu, seperti misal Sri Rama yang menitis ke dalam raga Kresna, Dewi Setiawati menitis ke dalam raga Sinta, dan banyak lagi contoh dalam kisah pewayangan. Biasanya dalam raga atau watak titisan, ada kemiripan sifat dengan sang penitis terdahulu, baik dari segi fisik, sikap, kebiasaan ataupun pola pikirnya. Tetapi dalam menyikapi perihal tentang konsep titisan, alangkah baiknya kita ambil sisi positifnya, kita contoh hal-hal baik yang pernah dilakukan leluhur kita terdahulu. Memperbaiki kesalahan yang dulu pernah terjadi, menyempurnakan atau menyelesaikan amanah yang ada, dan menggunakan kemampuan yang ada untuk membantu sesama. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu membantu sesama dalam hal kebaikan, terlepas dari kita adalah wujud titisan leluhur ataupun bukan, dan terlepas dari kepercayaan kita tentang titisan ataupun tidak. Salam Rahayu untuk kita semua.